Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada detik ini kembali Allah memberi kita kesempatan untuk bisa kita menambah pundi-pundi amal kita dalam rangka berbekal wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikan hingga akhir hayat kita, serta kelak di yaumil qiyamah kita berharap layak bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa menemani kekasih tercinta kita mendapatkan syafaatnya, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatil Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan alhamdulillah hari ini kita juga sudah memasuki pekan yang pertama dari bulan Jumadil atau Jumadal Ula, bulan yang ke berapa Pak? Kelima ya dalam kalender Hijriyah, setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Hari ini kita sudah masuk pekan pertama di bulan Jumadal Ula, yang mana kalau di Jazirah Arab bulan ini bulan pertama mulai masuknya musim dingin, musim salju. Karena Jumada itu sendiri Pak berasal dari kata tajammadal ma. Ya, ketika air itu membeku, nah itu disebut dengan Jumada. Nah, jadi kalau ada di antara kita yang namanya Pak Jumadi, orangnya dingin ini Pak. Jadi Pak Jumada itu artinya dingin gitu ya. Dan mungkin berkesesuaian juga dengan di kita ya. Sekarang kan mulai musim hujan juga nih Pak ya. Baik, dan mudah-mudahan ya apapun pergantian musim, yang paling penting Pak adalah kita istiqomah dalam amal soleh ya. Sekaligus mengingatkan bahwa semakin dekatnya kita dengan bulan Ramadan, sebentar lagi sekitar mungkin 4 bulan lagi, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, nah, baru kemudian masuk Ramadan. Makanya saya kemarin agak terkejut Pak. Ada salah satu masjid itu sudah mulai menjadwalkan kultum Ramadan Pak. Saya pikir ya, masih sudah bentar lagi atau gimana gitu. Jadi entah di sini sudah mulai siapkan belum jadwalnya. Ya, jadi persiapannya udah matang nih Pak. Baik, kita hari ini kembali jemaah sekalian akan membahas materi seputar fikih, di mana hari ini kita pertemuan yang kedua ya di bulan Oktober, dan materi kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih ahkamul ahwal asyaksiyah atau hukum syariat terkait dengan interaksi di dalam keluarga. Dan secara khusus kita akan melanjutkan bab kedua di dalam fikih keluarga, yaitu terkait dengan bab perceraian. Dan lebih khusus lagi hari ini kita akan memasuki pembahasan jenis perceraian yang terakhir ya, yaitu jenis perceraian yang keempat, terkait dengan perceraian yang mengikut sertakan negara di dalam memutuskan pernikahan antara suami istri ya, yang disebut di dalam istilah fikih dengan istilah tafriq qadai. Nah, jadi sedikit mengingatkan kembali jemaah sekalian, konsep perceraian di dalam Islam itu ada 4 jenis ya, ada 4 ragamnya. Yang pertama, kalau cerai itu datangnya dari suami, maka namanya disebut dengan tolak ya. Kalau cerai itu datangnya dari gugatan istri,
namanya disebut dengan khulu. Lalu yang ketiga, kalau cerai itu karena ada masalah pada akad, disebut dengan fasakh. Ya. Nah, jadi artinya cerai itu Pak bisa berbeda tergantung sebab yang melatar belakangi, dan otomatis nanti juga akan berbeda terkait dengan dampak hukumnya. Ya. Walaupun kalau kita urutkan secara global Pak, pembahasan fikih cerai itu cuma 3 sebenarnya, yaitu cerai, iddah, rujuk. Ya. Jadi bab cerai itu cuma 3, cerai, iddah, raj'ah. Nah, nanti ya kalau rujuk berarti kembali lagi pernikahannya dilanjutkan. Nah, tetapi sebelum bicara iddah dan rujuknya Pak, maka tadi jenis-jenis perceraian ini juga akan memberikan dampak hukum yang berbeda tergantung bagaimana atau sebab yang melatar belakangi perceraian itu. Misalnya terkait dengan iddahnya nanti bisa berbeda Pak, tergantung jenis perceraiannya. Begitu juga apakah bisa rujuk atau tidak, maka tergantung perceraiannya. Termasuk dalam hal ini adalah apakah masih berlaku hak nafkah atas istri dan masih berlaku hak ditaati atas suami selama masa iddah. Demikian juga seandainya di masa iddah itu salah satunya meninggal, apakah masih bisa saling mewarisi. Nah, itu semua jemaah sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan itu Pak, hukumnya nanti akan berbeda-beda tergantung kepada jenis perceraiannya. Nah, itu ya. Jadi maka sebelum nanti kita masuk pada bab iddah dan rujuknya, yang kita pahami dulu konsep tentang perceraiannya sendiri. Nah, adapun jenis perceraian yang keempat yang hari ini kita akan bahas jemaah sekalian, dan ini nanti ragamnya cukup banyak, yaitu cerai yang didasarkan kepada putusan hakim, ya, putusan pengadilan yang disebut dengan tafriq qadai. Nah, secara bahasa tafriq qadai itu sendiri sebenarnya Pak artinya adalah pemisahan yang berdasarkan qada. Dan qada itu kalau dalam bahasa fikih artinya putusan pengadilan. Makanya hakim itu dalam istilah fikih Pak disebut dengan qadhi. Ya, hakim itu disebut qadhi, ya. Dan jadi kalau di negara Islam itu Pak dulu di masa khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah, setiap wilayah itu ada qadhinya Pak. Setiap wilayah itu ada qadhinya. Tapi nanti ada yang disebut dengan, mungkin kalau bahasa kita Pak, hakim agung lah ya, pimpinan para hakim. Nah, itu biasanya bertempat di pusat pemerintahan. Namanya disebut dengan qadhil qudah. Disebut dengan qadhi al-qudah, ya. Jamak dari qadhi itu qudah, ya. Qadhi, qadhiyani, qudatun. Maka satu orang qadhi itu disebut qadhi, kalau jamak qadhi itu disebut qudah. Dan pimpinan majelis hakim itu disebut qadhi al-qudah. Nah, itu kalau dalam sistem istilah dalam sistem sistem apa bahasa kita Pak, bernegaranya konsep Islam gitu ya. Ya kalau di negara kita hari ini Pak masuk dalam, kalau dilihat dari sisi trias politika itu masuk dalam yudikatif. Ya, karena kalau di dalam sistem demokrasi kan ada 3 Pak, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau di negara kita sistem kehakiman itu masuk dalam yudikatif. Ya, kalau pemerintahan yang menjalankan negara kan disebut eksekutif. Nah, sedangkan yang membuat putusan hukum menjadi undang-undang lewat proses legislasi itu disebut legislatif. Ya. Nah, sebenarnya 3 konsep ini pernah ada Pak di zaman Islam, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab, eksekutif itu disebut dengan sultah tanfidhiyah. Nah, sedangkan kalau legislatif disebut sultah tasyri'iyah. Nah, sedangkan kalau untuk kehakimannya disebut dengan sultah apa ya? Saya lupa yang hakimnya. Sultah hakimiyah. Nah, jadi masing-masing itu punya perannya tersendiri, ya. Baik. Nah, ini kalau kita bicara dalam sistem bernegara, ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tafriq qadai? Apa yang dimaksud dengan cerai yang didasarkan kepada putusan hakim atau pengadilan? Definisinya jemaah sekalian, seperti biasa Pak, saya akan mengkomparasikan ya antara definisi yang ada di dalam fikih klasik dengan apa yang berlaku dalam sistem hukum di negara kita Pak. Ya, khususnya yang termaktub di dalam kompilasi hukum Islam KHI, ya.
Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih, ya, nah, misalnya yang sering kali saya rujuk Pak adalah kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih Kuwait, yang sebenarnya walaupun disusun di era modern tapi rujukannya kitab-kitab fikih klasik. Pada jilid yang ke-29 halaman 6 sampai 7, tafriq qadai itu didefinisikan cukup panjang seperti ini Pak. Definisinya adalah inhaul alaqah az-zawjiyah bainaz zawjaini bi hukmil qadi binaan ala talabi ahadihima li sababin kasyiqaqi au biduni talabin min ahadin hifdzan li haqqi syara' kama idza tadda ahaduz zawjaini. Nah, ada yang bisa ngulangi Pak definisinya? Saya aja nggak bisa Pak, cuman baca ya. Jadi definisinya cukup panjang nih Pak ya, yaitu inhaul alaqah az-zawjiyah bainaz zawjaini, pemutusan hubungan suami istri. Inha itu artinya pemutusan atau penyelesaian. Al-alaqah hubungan, az-zawjiyah suami istri, bainaz zawjaini antara suami dan istri. Nah, pemutusannya lewat apa? Bihukmil qadi, berdasarkan putusan hakim. Ya, bihukmi berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh al-qadi, yaitu oleh hakim. Nah, namun dibedakan ada dua sebab. Latar belakangnya Pak kembali kepada dua sebab. Yang pertama, binaan ala talabi ahadihima li sababin. Bisa putusan itu datangnya karena permintaan dari salah satu suami istri. Artinya Pak, hakim memutuskan pernikahannya karena ada aduan dari salah satu suami istri. Misalnya seperti karena sebab kasyiqaq, ya, seperti karena sebab adanya KDRT misalnya. Ya, dan KDRT ini Pak bisa saja bukan korbannya istri, bisa saja korbannya suami. Mungkin Mbak ada KDRT korbannya suami Mbak, mungkin ya karena dikeroyok sama iparnya gitu kan. Jadi kita jangan membayangkan KDRT selalu istri, walaupun umumnya Pak korbannya adalah istri biasanya kalau di lapangan gitu ya. Tapi bisa saja ada istri yang lebih makanya kan banyak suami ngomong, Pak, saya sebenarnya nggak takut sama istri, berani saya sama istri. Masalahnya istrinya lebih berani daripada saya. Nah, itu aja masalah, Pak. Jadi bercandaan para suami kayak gitu, Pak. Nah, jadi maka bisa salah satunya yang mengajukan, tidak mesti suami atau istri, ya. Atau bisa jadi Pak yang mengajukan kerabatnya mungkin, ya, bisa saja suami atau istri dalam hal ini kemudian ya karena mungkin masih ada rasa cinta dan seterusnya tidak sampai mau mengajukan itu, tetapi keluarganya yang kemudian merasa ini kayaknya harus diselesaikan gitu kan. Nah, makanya diajukan oleh iparnya atau oleh orang tuanya atau mungkin Pak oleh tetangganya, ya, karena mungkin kekhawatiran atas keselamatan dari pihak yang sering dizolimi misalnya. Maka tetangga ya bisa saja nanti menganggap itu sebagai apa istilahnya Pak, preventif lah gitu ya, untuk mengikut sertakan negara di dalam proses penyelesaian itu. Makanya sebenarnya jamaah sekalian, konflik keluarga itu Pak, konflik keluarga itu sebenarnya kalau tidak bisa diselesaikan kekeluargaan, itu jangan mengikut sertakan pihak ketiga yang nggak ada kaitannya dengan keluarga Pak. Itu langsung dibawa kemana? Pengadilan. Ya, walaupun nanti di pengadilan bukan berarti kemudian harus bercerai Pak, enggak ya. Artinya pengadilan bukan pengadilan sih, lebih tepatnya Pak, mungkin kalau di negara kita itu pegawai KUA lah. Ya, di situ nanti ada mediasi. Contoh misalnya gini Pak, saya kasih contoh yang lain ya, selain kasus perceraian Pak. Misalnya nih ada konflik antara ayah dan anak perempuannya Pak. Ayahnya menghendaki si anak perempuan menikah dengan pilihannya, tapi si anak perempuannya Pak tidak mau, dia punya pilihan sendiri. Nah, akhirnya nggak pernah ketemu ini Pak, dua pendapat ini. Ya, kita tidak mengatakan juga Pak si anak durhaka gitu ya, karena dalam Islam si anak juga punya hak untuk memilih gitu Pak ya. Nah, tetapi kan bisa saja Pak orang tua punya argumentasi kenapa dia memilihkan seorang yang dianggap itu baik gitu. Tapi si anak perempuan juga tidak bisa dipaksa. Nah, maka Pak, kalau kemudian tidak kalau bahasa kita tuh deadlock gitu Pak ya, antara bapak dan anak perempuan ini tidak bisa ketemu Pak, apakah dibolehkan si anak perempuan ini kemudian kawin lari Pak? Kalau bahasa kita kan di masyarakat kawin lari gitu Pak ya, dia pergi dari rumah kemudian nikah dengan pasangan yang dia pilih. Atau si anak perempuan ini Pak atau si ayah ini kemudian ngadu kepada pihak tertentu. Nah,
Ya, Islam memberikan solusi. Cara penyelesaiannya lewat mediasi negara. Karena mereka punya apa? Punya power, punya apa istilahnya itu, punya hak lah untuk menetapkan persoalan tersebut. Ya, maka jangan kemudian si anak perempuan ini Pak, gara-gara konflik sama ayahnya datang ke ustadz. Ustadz juga manusia Pak, punya nafsu juga. Nah, ini yang jadi masalah. Nanti ustadznya jadi pihak yang ikut serta dalam konflik itu gitu kan, ini jadi masalah. Ya namanya orang kalau dapat curhatan Pak, pasti biasanya kecenderungan kepada siapa? Yang curhat, yang adu gitu kan. Apalagi kemudian curhatan ini dibumbui dengan argumentasi dia yang kemudian tidak imbang dengan argumentasi pihak yang di seberang gitu kan. Nah, maka dalam hal ini Islam memberikan hak kepada negara untuk bisa melerai. Ya, ini terlepas oknum terjadi di dalam sistem Pak ya. Artinya kadang masyarakat kita juga kadang masalahnya Pak, masyarakat kita itu kadang juga malas berurusan dengan hukum gitu Pak. Karena biasanya apalagi kalau sampai dibawa ke polisi Pak, ada yang bilang hilang motor bukannya motor yang ketemu Pak, malah hilang sapi, hilang rumah dan seterusnya. Pak, maksud saya Pak ya. Namanya banyak orang yang sedang skeptis dengan ingin bawa ke hukum. Tapi ya itu persoalan lah Pak. Tapi intinya di dalam Islam itu Pak, kalau ada konflik maka yang didatangi adalah apa? Negara. Ya, bukan tokoh agama ataupun siapa gitu. Kecuali misalnya Pak di masyarakat itu dipahami ada satu tokoh agama yang mungkin bisa dijadikan sebagai mediator, yang itu kemudian tidak menimbulkan fitnah ketika mereka kemudian menyelesaikan urusan di tengah mereka. Yang kalau dalam bahasa masyarakat kita Pak itu disebut mudin. Ada nggak kalau daerah sini Pak istilah mudin Pak? Mungkin kalau dulu orang-orang kampung disebut mudin ya. Mudin itu ya tokoh agama Pak. Ya, mudin itu tokoh agama. Diambil dari kata ulumuddin. Maksudnya orang yang paham agama gitu ya. Nah, itu dulu sebelum ada sistem pengadilan agama ya rujukan masyarakat adalah mudin ini ya, termasuk yang mensolati jenazah, yang memandikan jenazah ya, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama jamaah sekalian ya, putusan hakim ini bisa karena adanya usulan atau aduan dari pihak yang bersengketa antara suami istri tadi. Atau Pak, nah ini yang paling penting sebenarnya yang kedua ini Pak, au biduni talabin min ahadin hifdzan li haqqis syara'. Atau bisa jadi hakim atau negara langsung mengambil alih pernikahan itu untuk dibatalkan meskipun tidak ada aduan Pak, namun tujuannya hifdzan li haqqis syara', untuk menjaga kemuliaan agama. Nah, maksudnya apa Pak? Nah, ini biar lebih mudahnya contohnya adalah kama idzartadda ahaduz zaujaini, seperti jika diketahui salah satu di antara suami istri itu murtad dari Islam. Maka bisa jadi Pak, apalagi di masyarakat kita Pak ya, ketika misalnya salah satu di antara suami istri murtad, lalu mereka itu masih punya rasa kasih sayang Pak dan menganggap lakum dinukum waliyadin, biasanya kadang nggak mau Pak dibawa urusan ini kemana? Pengadilan gitu kan. Padahal dalam masalah ini Pak, negara harusnya turun tangan untuk memisahkan mereka. Ya, ketika ada salah satunya murtad, mau istrinya atau suaminya Pak, ya itu harus dipisah kalau secara hukum Islam. Kenapa harus dipisah Pak? Hifdzan li haqqis syara'. Pertama, untuk menjaga kemuliaan agama, karena Islam melarang pernikahan antara muslim dengan murtad. Bedakan antara muslim Pak, dia istrinya ahli kitab, Nasrani atau Yahudi. Ya, karena Nasrani Yahudi itu masih dibolehkan untuk menikahi wanita Yahudi Nasrani Pak. Tapi kalau murtad, walaupun agamanya murtadnya ke Nasrani atau ke Yahudi Pak, tidak disebut beragama, tapi kita sebut murtad. Ya, jadi bedakan, kalau ahli kitab itu artinya dia memang dari kecilnya didikannya adalah Nasrani atau Yahudi. Tapi kalau murtad Pak, mau dia masuk agama apapun ya disebut murtad. Dan ulama semuanya sepakat menikahi atau tetap mengikat pernikahan dengan orang yang murtad, mau laki-laki atau perempuan, itu dibatalkan, tidak sah nikahnya. Bahkan ada sebagian ulama Pak, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan nikah dengan ahli kitab pun disyaratkan ahli kitab dari Bani Israel. Nah, ini kalau ahli kitab dari orang Jawa Pak, ya nggak masuk Pak. Ini kecuali kalau dia bisa membuktikan nasabnya tersambung ke keturunan Nabi Yakub. Tapi ada Pak, di Indonesia ada, ya ada komunitas yang bisa dibuktikan nasabnya ke
apa namanya, Bani Israil. Misalnya seperti ini Pak, seperti nenek atau kakek, saya lupa ya, nenek kalau nggak salah, dari musisi Muslim di Indonesia Pak, siapa namanya, yang jadi anggota DPR dari Gerindra itu, Ahmad Dhani. Ahmad Dhani itu kan bahkan dia ngaku ya, rumornya tersebar bahwa dia salah satu kakek apa nenek saya lupa lah gitu ya. Pokoknya antara kakek neneknya itu dia berasal dari Yahudi gitu ya, karena apa, bawaan dari masa penjajahan Belanda dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya terbukti memang nasabnya kepada Bani Israil, ya itu baru disebut ahli kitab. Masalah kemudian keyakinannya menyimpang Pak, masalah dia menyekutukan Allah itu urusan lain ya. Karena banyak orang juga kan pernah kita bahas Pak, ya banyak orang mengatakan emang ahli kitab hari ini ada, ya atau ahli kitab hari ini masih ada gitu, hingga kemudian pernikahan dengan mereka dibolehkan. Ya saya katakan masih ada ahli kitab hari ini Pak. Ya, lalu kan ada juga yang mengatakan, tapi kan ahli kitab hari ini kafir. Lah saya balik nanya, lah emang di zaman Nabi ahli kitab nggak kafir? Coba ahli kitab Pak di zaman Nabi kafir nggak? Ya kafir. Ayat Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu turunnya di masa siapa? Di masa Nabi. Dan Nabi ketika turun ayat ini sudah tegas. Allah katakan apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dan orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab. Berarti ahli kitab zaman sekarang sama ahli kitab di zaman Nabi sama atau beda? Sama Pak, sama-sama kafir. Nah kalau di zaman Nabi boleh menikahi wanitanya, ya maka zaman sekarang pun hukumnya boleh gitu. Nah tapi ada sebagian ulama yang tadi mensyaratkan ahli kitabnya harus terhubung nasabnya kepada Bani Israil. Nah tapi ini pun jamaah sekalian, tadi saya katakan Pak, hanya ahli kitab dari keturunan yang dari masa kecilnya memang dididik seperti itu. Tapi kalau awalnya dia muslim Pak, atau dia awalnya muslimah lalu murtad ke agama Nasrani, kita tidak sebut ahli kitab, tapi disebut dengan murtad. Menikahinya tidak boleh oleh seorang muslim, atau melanjutkan pernikahan ketika dia murtad tidak dibolehkan. Nah mungkin ada orang berpikir begini Pak, tapi kan dia tetap bisa menjaga agamanya. Maksudnya misalnya yang murtad itu adalah istrinya misalnya Pak, ya yang murtad misalnya istrinya Pak ke agama Nasrani. Nah mungkin ada orang yang beranggapan, tadi kan tujuan dari pemisahan itu Pak agar tidak terpengaruh sebenarnya ya. Nah bisa saja ada orang mengatakan, tapi kan suaminya nggak terpengaruh dengan agama istrinya. Nah masalahnya mungkin nggak ada anaknya yang terpengaruh agama ibunya yang murtad itu. Nah mungkin. Makanya kalau di dalam hukum Islam Pak, jika suami istri bercerai gara-gara salah satunya murtad, hukum asalnya Pak, kalau anak ini belum balik dan bapak ibunya cerai, ya hak pengasuhan yang diprioritaskan adalah siapa? Enggak, kalau dua-duanya muslim Pak, ibunya sampai si anak berumur balik. Tapi kalau yang bercerai ini tadi Pak gara-gara ibunya murtad, maka langsung diputuskan anak dia diasuh oleh siapa? Bapaknya. Karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah jadi konteks perceraian karena salah satunya murtad itu bukan hanya terkait dengan urusan antara mereka, tapi juga untuk menjaga agama anak yang mungkin ada di dalam keluarga tersebut. Tapi kalaupun seandainya Pak anak nggak ada dan mereka masing-masing merasa aman dengan agamanya, dengan keyakinan lakum dinukum waliyadin, itu pun tetap harus diputuskan pernikahannya agar tidak menjadi citra buruk di dalam keluarga muslim. Makanya negara harus turun tangan untuk kemudian memisahkan mereka. Nah masalah nantinya kemudian Pak, apakah perceraian otomatis terjadi atau tidak, itu nanti ulama kita beda pendapat. Dalam arti begini Pak, kalau misalnya nih negara akhirnya memutuskan mereka harus tinggal, tidak boleh serumah karena salah satunya murtad, rupanya Pak seminggu 2 minggu setelah itu yang murtad kembali masuk Islam misalnya Pak, alhamdulillah kembali masuk Islam, apakah harus ngulang nikah lagi atau tidak? Harus nggak ngulang nikah lagi? Nah jawabannya tergantung mazhabnya. Begitu mazhabnya. Ada sebagian ulama, dan ini pendapat mayoritas ulama Pak, mengatakan otomatis perceraian terjadi, dan kalau kemudian yang murtad masuk Islam lagi dan mereka ingin kembali bersuami istri harus nikah ulang. Ini pendapat mayoritas ulama. Tapi sebagian ulama Pak seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat diberikan kesempatan selama masa iddah untuk salah satunya untuk yang tadi murtad masuk Islam lagi atau tidak. Kalau selama masa iddah itu kemudian masuk Islam, nah
maka mereka tidak perlu nikah ulang. Tapi kalau sampai selesai masa iddah Pak, mereka yang murtad kemudian baru masuk Islam setelah iddah, nah harus nikah ulang. Jadi ada artinya apakah harus nikah ulang atau tidak itu dibatasi selama masa iddah. Tapi sesuatu yang disepakati oleh para ulama Pak, mereka harus terpisah secara fisik. Artinya tidak boleh berinteraksi selama masa iddah tersebut ya, karena tadi ada kekhawatiran terpengaruhnya yang muslim oleh keyakinan yang non muslim. Nah, ini namanya disebut dengan istilah hifdzan li haqqis syara', bahwa putusan bahwa mereka bercerai oleh negara ini untuk menjaga aturan syariat ya. Nah, tapi masalahnya Pak, di negara kita kayaknya aktif nggak negara kita Pak ngurusin yang kayak gini? Nah, ini yang masalah ya. Jadi dikembalikan kepada masyarakat lah gitu ya. Mau cerai ya. Artinya dalam hal ini Pak, negara saya lihat pasif lah dalam konteks ini ya. Artinya ya banyak lah Pak. Bahkan nggak usah masyarakat yang kita nggak kenal Pak. Padahal bahkan yang tersohor sekalipun para artis Pak, ada nggak ya kemudian mereka tetap serumah ketika salah satunya murtad? Ada nggak para artis Pak? Ada banyak ya. Artinya kalau udah udah terkenal kayak gitu kan mudah sebenarnya bagi negara untuk menyelesaikannya Pak. Tapi masalahnya gara-gara biasanya akan berlindung di belakang HAM, hak asasi manusia. Artinya negara akhirnya tidak semacam tidak punya hak untuk terlibat ya, dengan alasan bahwa agama dan keyakinan itu adalah hak asasi manusia. Betul Pak, itu hak asasi manusia untuk memilih agama yang dia ingin pilih. Tapi urusan nikah itu urusan agama. Hak asasi manusia itu memang betul diberi kebebasan, tapi kebebasan yang dibatasi. Kira-kira Pak, secara agama Islam mengakui gak ketika suaminya muslim istrinya murtad? Gak mengakui, walaupun mereka sama-sama akur, tapi Islam menolak. Sebagaimana Pak, kalau ada orang yang kumpul kebo sama-sama suka, nggak ada masalah dengan kumpul kebo mereka Pak, apakah kita menganggapnya sesuatu yang bisa diakui secara HAM? Ya nggak bisa ya, walaupun masyarakat nggak ada yang nolaknya misalnya Pak, karena mereka mungkin dianggap baik dengan masyarakat ya. Tapi kan kalau mereka tidak terikat pernikahan Pak, kita nggak bisa katakan itu adalah HAM, tapi kebebasan yang kebablasan yang dibatasi oleh ketentuan syariat. Nah, jadi maka dalam hal ini ya harusnya yang harusnya langsung turun tangan itu adalah siapa? Negara. Jangan masyarakat yang nanti malah main hakim sendiri. Ya kan bisa saja Pak, kita merasa sebagai tetangga nggak nyaman gitu. Ini kok suaminya murtad masih tinggal serumah sama istrinya yang muslimah misalnya Pak. Ya, kita sebagai tetangga kan mungkin merasa ya, dan kita sebagai tetangga Pak, kira-kira ikut berdosa nggak kalau kita biarkan? Nah, ini juga jadi masalah. Karena kita mendapati kemungkaran yang kita biarkan. Ya, paling tidak minimal kalau kita nggak bisa mengingatkan dengan lisan, kan hati kita harus ada pengingkaran gitu Pak. Nah, maka kalau kemudian masyarakat tidak bisa mengingatkan atau khawatir main hakim sendiri, yang harusnya kemudian menyelesaikan siapa? Negara. Nah, kalau negara tidak mengurusin, nah itu, nah tinggal ya udah nanti kita serahkan saja sama Allah Subhanahu Wa Taala Pak, itu ya. Makanya ini saya kadang khawatir Pak, ini petugas-petugas KUA ini nggak tahu nanti dosanya gimana di akhirat ini Pak. Itu baru di level petugas KUA Pak, ya, belum yang lebih tinggi dari itu gitu ya. Baik ya, paling tidak jamaah sekalian diingatkan langsung gitu kan, masalah kemudian yang murtad mau taubat atau tidak ya itu lakum dinukum waliyadin ya. Baik, nah kalau kita merujuk Pak ke kompilasi hukum Islam, nah tadi definisinya aja Mas kalian ya. Jadi intinya definisinya pemutusan pernikahan antara suami istri bihukmil qadhi, berdasarkan putusan hakim, bisa karena aduan atau bisa tanpa aduan tapi untuk menjaga syariat ya. Karena dalam hukum Islam sekali lagi salah satu contohnya tidak boleh suami istri beda agama itu tinggal serumah ya. Nah, kalau di dalam kompilasi hukum Islam Pak, ada isyarat kepada aturan ini tetapi sifatnya global. Ini disebutkan di dalam pasal 113 ya, pasal 113 kompilasi hukum Islam ya. Di pasal 113 itu dikatakan perkawinan dapat putus karena A. kematian,
B. perceraian, dan C. atas putusan pengadilan. Nah, berarti artinya Pak, hukum negara kita menganut sistem perceraian yang juga bisa dilakukan oleh negara, pengadilan. Karena kalau misalnya apa istilahnya tidak ada putusan pengadilan Pak, ya kan sudah diwakilkan oleh B. B tadi apa? Coba di negara kita Pak, perceraian itu lewat siapa? Hah? Tadi coba saya lagi bacanya Pak ya. Perkawinan dapat putus karena 3 hal. Kematian, kedua perceraian, ketiga atas putusan pengadilan. Nah, kalau kematian jelas Pak, kalau kematian jelas ya. Tapi perceraian Pak, poin B itu di negara kita yang ngatur siapa? Negara juga kan? Negara juga. Nah, berarti mengisyaratkan poin C-nya itu tidak sama dengan poin B. Dalam arti Pak, poin B perceraiannya itu semata-mata karena keinginan suami istri yang diajukan kemana? Pengadilan. Tapi poin C-nya Pak itu berbeda dengan poin B-nya. Atas putusan pengadilan artinya adalah sikap aktif negara yang melihat ada masalah dalam perkawinan masyarakatnya yang kemudian harus diputuskan. Karena kalau poin B-nya itu Pak, perceraian itu pasif, tergantung kepada pengaduan dari suami istri. Tapi kalau poin C-nya Pak itu sikap aktif negara yang harus kemudian ya memantau adanya kasus-kasus kayak gini untuk diselesaikan pernikahannya. Ya, tapi sekali lagi penyelesaiannya juga bukan berarti selama-lamanya, yaitu artinya diberikan semacam pelonggaran waktu nanti untuk bisa mereka dimediasi dan seterusnya. Tapi sekali lagi Pak, pasalnya ada namun pelaksanaannya yang nah itu masyarakat kita ini Pak nggak kurang-kurang aturan hukum kita itu seabrek-abrek dan bagus Pak. Masalahnya apa? Ya pelaksanaannya itu aja masalah. Jadi ya pintar membuat aturan hukum tapi ya gitulah ya. Baik, nah sekarang kita tutup dengan ragam-ragamnya Pak, sebab-sebabnya ya, karena nanti kalau dibahas satu persatu ada pembahasan lebih rinci. Sebab-sebabnya atau sebelum masuk sebab-sebabnya Pak, kenapa Islam memberikan hak kepada negara untuk bisa memutuskan perkawinan ya? Ini para ulama mengembalikannya kepada 2 dalil Pak. Pertama adalah ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah menegaskan kalau suami istri bercerai maka mereka bisa mencari mediasi lewat hakim. Ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma, dalam surat An-Nisa ya. Surat Al-Baqarah saya lupa Pak. Jadi Allah mengatakan kalau terjadi sengketa antara suami istri maka carilah mediator dari pihak suami dan mediator dari pihak istri. Mereka lah yang nanti akan berdiskusi menyelesaikan sengketa antara keduanya. Artinya dalam hal ini Pak, Islam memberikan hak kepada manusia yang memiliki legalitas untuk memutuskan hukum antar manusia dalam urusan suami istri. Dan ayat ini Pak, menariknya ada dalam sejarah itu dipakai oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas untuk berdebat dengan kalangan Khawarij. Nih kalau kita baca sirah, sejarah di masa Khulafaur Rasyidin Pak, pernah ada di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah sebagai khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu terjadi konflik Pak antar sahabat, ya, konflik politik lah ya, terjadi perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah lalu kemudian Pak, 2 sahabat mulia ini bersepakat untuk mediasi di suatu tempat namanya Daumatul Jandal. Diutuslah dari pihak Sayyidina Ali namanya Abu Musa al-Ash'ari, dan dari pihak Sayyidina Muawiyah namanya Amr ibn al-As. Mereka kemudian bernegosiasi untuk menyelesaikan konflik politik antara 2 sahabat gara-gara ijtihad yang berbeda tentang kasus pembunuhan terhadap khalifah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Utsman bin, ini saya agak cerita gimana Pak ya. Khalifah Utsman bin Affan Pak itu pernah difitnah oleh kalangan munafik ya, khususnya dari seorang tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam namanya Abdullah bin Sabah, bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu melakukan korupsi. Ya, dan intinya dianggap difitnah banyak melakukan pelanggaran syariat Pak, salah satunya korupsi. Nah, lantas masyarakat muslim saat itu terprovokasi.
khususnya yang baru masuk Islam Pak, bukan dari kalangan sahabat. Ya, yang baru masuk Islam bukan dari kalangan sahabat. Kalau dari kalangan sahabat rata-rata mendukung Sayyidina Utsman. Bahkan anak-anak para sahabat senior Pak seperti Ali bin Abi Thalib, para sahabat senior seperti Ali bin Abi Thalib itu memerintahkan anak-anak mereka untuk menjaga rumah Sayyidina Utsman. Nah, tetapi karena mayoritas yang tadi terprovokasi ini adalah orang-orang yang baru masuk Islam Pak, dan juga ada di antara mereka punya niat-niat busuk, ya artinya mereka punya niat ingin merusak Islam tapi nggak secara terang-terangan, ada jalan ini untuk mengganggu masyarakat Muslim. Akhirnya ujungnya Pak, terjadilah pemberontakan besar di kota Madinah sampai terbunuhnya siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahkan sampai dipenggal kepalanya. Nah, lantas saat itu Pak, para sahabat bersepakat memilih Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti. Ya, dalam kondisi mencekam kayak gitu Pak, nggak ada pemimpin ya karena pemimpinnya meninggal. Akhirnya Ali bin Abi Thalib dipilih jadi pengganti. Saat itu Pak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebenarnya tahu ya bahwa para pemberontak ini harus dihukum mati. Ya, karena di tangan mereka tersebar darahnya Sayyidina Utsman. Tapi yang jadi masalah Pak, para pemberontak ini jumlahnya banyak dan mereka ini dikoordinir oleh para kaum munafik untuk tidak tersebar ke wilayah-wilayah namun tetap berada di kota Madinah. Disitulah yang jadi problemnya Pak. Sebagian sahabat merasa nggak nyaman karena mereka harus sholat di Masjid Nabawi, di kiri kanannya adalah pelaku pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sampai ada dua sahabat mulia yang bernama Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah merasa nggak nyaman dengan situasi itu Pak, hijrah ke Mekah. Hijrah di Mekah bertemu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu mereka kemudian berdiskusi dan bersepakat untuk mengirim pasukan ke Madinah yang tujuannya Pak untuk membantu siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam hal ini Pak secara kekuatan militer lemah, sebab di Madinah saat itu dikuasai oleh para pemberontak. Jadi tidak bisa langsung menerapkan hukum kisos atas pembunuhan Utsman. Nah, Sayyidina Thalha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam beserta dengan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah itu akhirnya Pak mengambil inisiatif tanpa musyawarah dengan Sayyidina Ali ya, itu membawa pasukan dari Mekah menuju Madinah. Tujuannya sebenarnya baik Pak, untuk menguatkan kekuatan militer dari Sayyidina Ali. Tapi rupanya apa yang terjadi? Diadu domba oleh kaum munafik. Sebelum pasukan dari Mekah ini datang ke Madinah Pak, di tengah jalan tersebar fitnah bahwa Sayyidina Aisyah ingin memberontak kepada Sayyidina Ali. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, ujung-ujungnya terjadi perang, namanya perang Jamal. Nah, saat itulah Pak kemudian berita terbunuhnya Sayyidina Utsman tersebar sampai ke telinga gubernur Syam yang saat itu merupakan keluarga dari Sayyidina Utsman, namanya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu beristihad. Ya, istihadnya apa Pak? Saya tidak akan mau membaiat Ali sampai Sayyidina Ali memberlakukan hukuman kisos atas pembunuh Utsman. Sebaliknya Pak, Sayyidina Ali beristihad semua gubernur harus membaiat beliau gitu ya, tanpa syarat. Paham kira-kira Pak istihad dua sahabat ini? Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak mengirim utusan kepada Sayyidina Muawiyah di Syam untuk meminta baiat. Tapi Muawiyah menetapkan Pak, saya akan memberi baiat dengan syarat. Syaratnya apa? Ali bin Abi Thalib memberlakukan hukuman kisos atas pembunuh Utsman. Udah deadlock dalam arti nggak ketemu nih dua sahabat ini beristihad Pak. Ya, akhirnya yang terjadi Pak, masing-masing kemudian menyiapkan pasukan, terjadilah perang besar yang kita kenal dengan perang Siffin. Ya, tapi akhirnya alhamdulillah mereka kemudian menghentikan peperangan, lalu peperangan selesai hingga melakukan mediasi di satu tempat namanya Daumatul Jandal untuk intinya masing-masing kembali ke tempat masing-masing hingga mencari hukuman yang lebih baik nanti seperti apa. Tapi apa yang terjadi Pak, di barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada yang tidak sepakat dengan putusan mediasi tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kelompok menyimpang hari ini yang dikenal dengan nama Khawarij. Ya, Khawarij disebut Khawarij Pak karena mereka keluar dari barisan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat Nabi yang terlibat dalam mediasi itu Pak dikafirkan oleh kelompok Khawarij ini.
dan akhirnya mereka mengangkat syiar inil hukmu illa lillah, tiada hukum kecuali milik Allah. Bahkan menerapkan ayat Al-Qur'an, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, siapapun yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah maka dia telah kafir. Maksudnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah SAW. Nah, saking beraninya, Pak. Nah, disitulah Pak, Sayyidina Ali kemudian mengutus seorang sahabat mulia yang ahli tafsir, yang cerdas, gelarnya Bahrul Ummah, Turjumanul Quran, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diutus ke wilayah mereka yang saat itu dikenal dengan nama Haruriyah, ya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas Pak saat itu berdebat. Nah, ini saya tutup dengan debat ini, Pak. Jadi kata mereka, Pak, apa alasan kalian, apa kata Abdullah bin Abbas ya, apa alasan kalian kenapa mengkafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Nah, akhirnya mereka mengatakan, kami tidak mau berhukum dengan hukum manusia, hukum hanya milik Allah saja. Ayatnya dibacakan, ya inil hukmu illa lillah dalam surah Yusuf, ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu dalam surah Al-Maidah dan seterusnya, Pak. Nah, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau ada suami istri bercengketa, ada suami istri saling berantem, konflik, maka carilah mediator dari pihak wanita dan cari mediator dari pihak laki-laki yang mereka nanti akan berdiskusi, bermusyawarah, menyelesaikan persoalan di antara mereka. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, ini lihat nih, urusan suami istri saja Allah membolehkan hukum manusia, apalagi urusan antara dua saudara muslim yang bersengketa dalam urusan politik. Nah, akhirnya 500.000 orang dari pasukan Khawarij kemudian bertaubat dan kembali kepada siapa namanya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi kesimpulannya Pak, Islam membolehkan manusia itu memberikan putusan hukum selama tidak melanggar syariat. Ya, artinya Sayyidina Abdullah bin Abbas dalam hal ini Pak mengkiaskan, kalau urusan kecil saja tentang hubungan suami istri itu boleh pakai putusan manusia, apalagi urusan yang lebih besar terkait dengan masalah negara. Nah, ini sekaligus untuk membantah paham-paham yang biasanya mudah mengkafirkan para pemimpin umat Islam gara-gara aturan negaranya tidak 100% menggunakan hukum Islam. Ya, Indonesia kan apa hukumnya, Pak? Coba. Nah, Indonesia ini sistem hukumnya sistem hukum apa, Pak? Sistem hukum karedok, Pak. Karedok itu maksudnya apa, Pak? Gado-gado, semua sistem hukum masuk, Islam masuk, warisan Belanda masuk, ya. Apalagi, Pak? Legislasi bertahun-tahun selama 80 tahun kita merdeka juga masuk. Nah, maka tadi kita lebih mudahnya menyebut sistem hukum karedok, ketoprak atau gado-gado. Ya, makanya Indonesia ini Pak nggak disebut negara Islam, tapi disebut negara kaum muslimin karena mayoritasnya umat Islam gitu ya. Tapi kalau sistem hukumnya juga nggak kafir sepenuhnya Pak, karena kita juga masih menggunakan sistem Islam gitu. Tapi adalah sebagian kecil yang tidak menggunakan hukum Islam atau membiarkan hukum yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita punya bank syariah Pak, tapi juga punya bank konvensional. Kita punya aturan tentang pidana kumpul kebo Pak, tapi tidak melarang juga kalau zinanya sama-sama suka. Jadi campur aduk gitu ya. Ya itulah ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan jemaah sekalian. Mohon maaf nih agak keluar kemana-mana Pak, tapi intinya kesimpulannya ada putusan pengadilan yang bisa menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian suami istri. Nanti apa saja jenis-jenisnya, sebab-sebabnya insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya Pak? Atau langsung kita tutup? Cukup? Cukup Pak? Cukup ya. Di sini ada yang anggota DPR Pak atau DPRD? Nggak ada Pak. Nah ini harusnya anggota DPRD juga ngaji Pak harusnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.